Taman Makmur, Kota Ambon, Maluku, terdapat Museum Siwa 5 Provinsi Maluku yang didirikan 8 November 1973 yang kemudian baru diresmikan 26 Maret 1977. Dalam museum ini terdapat 3 ruang koleksi busana pengantin, ruang koleksi sejarah dan budaya, dan ruang koleksi kelautan. Memang ini berisi benda-benda bersejarah, tapi apakah kita tetap mampu menghidupkannya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini? Di video saya kali ini, saya akan menjawabnya. Hai, kenalin, nama saya Virginia Unikenoya, tapi teman-teman bisa sapa saya dengan sebutan Vini. Gimana nih perasaan kalian selama di rumah aja di tengah pandemi COVID-19? Marah, sedih, bosan, capek? Sebenarnya kalian semua ini diberi ruang untuk dapat berekspresi juga mengeksplor diri kalian. Karena pandemi juga mengajarkan kita untuk tidak usah menunggu masa depan. Bencana bisa datang kapan saja loh teman-teman. Nah, untuk itu di video saya kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang sejarah lewat Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Gimana? Mau belajar sejarah? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Eits, tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian. Karena dengan begitu kalian dapat membantu membuka mata mereka lebih mengenal sejarah lewat Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Apalagi yang nonton video ini adalah kalian sebagai anak-anak milenial. Kalian sebagai anak-anak milenial jangan cuma tahu apa yang ada, apa saja yang terjadi di zamannya kalian, tapi kalian juga harus tahu apa yang ada dan juga apa yang terjadi di masa lampau lewat Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Gimana? Menarik bukan? Untuk itu, untuk tidak membuang waktu, langsung aja ke videonya. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu ruang koleksi yang ada di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku, yaitu ruang koleksi busana pengantin. Untuk sepengetahuan teman-teman, ruang koleksi busana pengantin ini terdiri dari 27 pasang busana pengantin dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di samping saya ini sudah terdapat salah satu contoh busana pengantin dari provinsi kita, tak lain provinsi Maluku. Nah, jadi busana pengantin provinsi Maluku ini dipengaruhi oleh 2 budaya, yaitu budaya Eropa dan juga budaya Cina. Ada busana pengantin dari provinsi Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu, pemerintah Provinsi Maluku harus membelinya langsung dari pihak daerahnya masing-masing. Hai, sekarang saya sudah berada di salah satu ruang koleksi budaya dan sejarah di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Jadi ketika teman-teman berkunjung di sini, teman-teman akan menjumpai pertama kali yaitu benda di samping saya ini. Jadi benda ini merupakan masterpiece yang ada di ruang koleksi budaya dan sejarah di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Benda yang ada di sini antara lain yaitu patung kesuburan. Mengapa sih dikatakan sebagai patung kesuburan? Karena patung ini berbentuk seorang wanita hamil yang sedang duduk bersila, makanya dikatakan sebagai patung kesuburan. Untuk sepengetahuan teman-teman, karena ada masterpiece ini, makanya ada museum di Maluku. Terus seperti ada apa ya? Pasti ada pertanyaan bahwa ada apa yang terjadi ya gitu. Jadi konon ada seorang kolektor Belanda di Maluku Tenggara yang menyukai sekali koleksi-koleksi yang ada di situ. Kemudian dia ingin membawanya kembali ke Belanda. Namun ketika sampai di Bandara Patimura, dia dikenakan dengan Undang-Undang Cacar Budaya Undang-Undang Nomor 5 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11. Karena kiranya dia tidak dapat membawa benda-benda tersebut, pada saat itu orang-orang kebudayaan pada zaman itu akhirnya membuat suatu tempat untuk meletakkan benda-benda tersebut, makanya dibuat dengan sebutan museum. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa rumah adat Provinsi Maluku yaitu Baileo, benar kan teman-teman? Jadi di sini untuk sepengetahuan teman-teman, rumah adat Provinsi Maluku bukan cuma Baileo loh teman-teman. Ada rumah adat yang kita kenal dengan rumah adat Rahanteli. Rumah adat Rahanteli
Cafe atau Ki kecil, dan juga ada rumah adat yang bernama Rompokna yang berasal dari Maluku Barat Daya. Sekarang saya sudah berada di ruang koleksi kelautan di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di ruang koleksi ini kan pasti ada sasi, kerang laut, dan sebagainya. Namun di sini yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa di ruang koleksi kelautan di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku ini ada tulang ikan paus yang ditemukan loh teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tulang ikan paus yang ditemukan di Buru pada tahun 1987. Panjangnya ini sekitar 23,5 meter. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini juga terdapat tulang ikan paus biru yang ditemukan di pantai Nasepa, panjangnya sekitar 18 meter. Dan yang terakhir di bagian pojok paling kanan sana ada tulang ikan paus yang ditemukan di Latu Halat di pantai Namalatu dan panjangnya sekitar 11 meter. Nah, bukan cuma tulang ikan paus saja yang terdapat di ruang koleksi Museum Siwa 5 Provinsi Maluku ini yang tadi saya sudah jelaskan loh teman-teman. Di sini yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua adalah ada salah satu koleksi yang ada di museum ini yang dikenal juga sebagai Mr. Peach yang ada di ruang kelautan di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku, yaitu buaya tete loh teman-teman. Jadi buaya ini konon diceritakan bahwa buaya ini dikenal sebagai buaya yang ganas juga loh teman-teman. Nah, karena mengapa saya katakan demikian? Karena dia pernah memakan 10 orang hingga tewas dan juga 5 orang yang cacat sampai dikatakan cacat seumur hidup. Kemudian buaya ini karena jahat, akhirnya orang-orang pada zaman itu dapat dibilang TNI Polri pada tanggal 17 Juli tahun 1987 memutuskan untuk membunuhnya, dan ketika membunuhnya akhirnya buaya ini diletakkan di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Itulah tempat edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Sebenarnya masih banyak hal menarik yang akan kalian temui jika kalian mau mengeksplornya. Museum Siwa 5 Provinsi Maluku menunggumu untuk saling bertukar cerita. Mampiri dia setelah pandemi